Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mereka menjaga surga. Salamun alaikum. Kesejahteraan atasmu. Tibtum, berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalamnya selama-lamanya. Amin Allah. Dan apa bahasa orang surga, Bapak Ibu? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi untuk kami wa'dahu wa awrasana, janji-janjinya, dan telah memberikan kepada kami tempat ini, nattabahu, kami berkumpul di dalamnya, menempatinya minal jannah, dalam surga, haitsu nasa', di mana saja kami kehendaki. Ini orang-orang yang benar taat kepada Allah, Bapak Ibu, serius dengan Allah, Bapak Ibu, dia mendapatkan haitsu nasa', di mana saja tempatnya. Itu surga pilihan adalah di mana hingga fani'ma ajrul 'amilin, maka surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Amin. Jadi siapa yang masuk surga? Bagi orang-orang yang beramal. Amin. Apa itu amal itu? Semua kebaikan-kebaikan adalah amal. Yang memaafkan orang lain adalah amal. Sabar tidak membalas kesalahan orang lain juga amal. Menyenangkan hati orang juga amal. Mari Bapak Ibu, ini bukan dongeng. Ini pasti akan terjadi. Apakah kita akan digiring ke neraka atau diantar ke surga? Di dunia ini tentu ada Bapak. Dan kita tidak amal lagi Bapak. Amin. Hanya sisa-sisa waktu ini beramallah yang baik-baik saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di malam kita takziah ya Bapak Ibu meninggal. Untuk kita adik tak kata onam. Jadi kita takziah di rumah saudaranya, rumah Onam. Nah, tidak jauh dari rumah si Midun ini. Belakang Bidan Mai. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Atas doanya. Ya betul Bang. Ini dia ada Pak. Allah. Ini dia nih. Allah. Melingkar-lingkar sama matur. Akunya. Oh ini ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap berdoa kepada Allah Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini Bapak Ibu kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat yang pertama, di mana di sini Allah mengatakan Bapak Ibu, inna fatahna laka fathan mubina.
Sungguh kami telah memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata. Jadi Bapak Ibu, ini Allah gambarkan sejarah bagaimana Rasulullah dan para sahabat berhasil merebut kembali Mekah Bapak Ibu bersama sahabat, dan Allah mengatakan sesungguh ini kemenangan yang nyata. Amin. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika, agar Allah memberikan kepada Muhammad, padamu dan kepada Muhammad, dan aturan dalam kepada Nabi Muhammad, ampunan atas yang telah lalu dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Nah, inilah luar biasa Rasulullah Bapak Ibu ya, sebagai manusia biasa pernah bersalah. Di antara yang kita tahu ketika dengan Umi Maktum, ketika Umi Maktum mau mendapatkan dakwah dan nasihat dari Rasulullah, dan bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Berhadapan dengan pemuka-pemuka tokoh Quraisy, Rasulullah harus mempersiapkan yang matang. Dan saat bersamaan Umi Maktum datang, Rasulullah merasa kurang nyaman. Hanya merasa kurang nyaman Bapak Ibu, sehingga merubah muka Rasulullah. Rasulullah bermuka masam ketika itu, tapi Umi Maktum kan nggak lihat, dia buta. Hanya itu kesalahan Rasulullah Bapak Ibu. Tapi Allah di sini mengatakan, Allah ampunkan dosa Rasulullah dan jika dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Rasulullah itu dosa yang lalu dan dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah ketika merebut Mekah Bapak Ibu. Itu hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Apa artinya Bapak Ibu, kok bisa pula dosa yang akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena juga itu kalau amalan ini kita lakukan, dosa setahun dan dosa setahun yang akan datang akan dihapuskan. Oh, bisa bebas kita bikin dosa itu dihapuskan tempat seperti itu, tidak punya keinginan sedikit pun kita berbuat dosa. Itu artinya Bapak Ibu, dosa Rasulullah yang dulu dan dosa Rasulullah yang akan datang diampunkan oleh Allah. Dosa yang akan datang Rasulullah tidak akan membuat dosa, maka tidak perlu dosa diampunkan. Tapi Allah sebutkan itu untuk menjadi pelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang serius dulu dengan kepada Allah. Maka dosa yang akan datang diampuni, artinya dia tidak berbuat dosa Bapak Ibu. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika, serta dia menyempurnakan nikmatnya atasmu. Sempurna nikmat Allah berikan kepada Nabi Muhammad, buah dari perjuangan Nabi Muhammad terusia dari Mekah sampai ke Madinah, sampai akhirnya bisa menuju lagi Mekah. Wa yahdiyaka siratal mustaqim, dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Akan jelas Bapak Ibu ya, Rasulullah diampunkan dosa lalu dan dosa yang akan datang. Kenapa diampunkan dosa yang akan datang? Karena wa yahdika siratal mustaqim, dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Terus jalan lurus dosa pun akan dikerjakan dengan sendirinya akan diampunkan. Kemudian yang ketiganya, wa yansurukallahu nasran aziza, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang berada di jalan siratan mustaqim, wa yansurukallahu nasran aziza, dan Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Pertolongan yang kuat itu bagaimana menerjemahkan di Bapak Ibu? Pasti tidak kalah Bapak Ibu, orang yang betul-betul berada di jalan siratan mustaqim. Artinya setiap detik yang dia lewati itu bernilai pahala semuanya. Amin. Tidak ada dosa di situ. Telinganya, matanya, gerak kakinya, tangannya, semuanya sesuai dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di ayat keempatnya Allah mengatakan, wallazi, dialah yang anzal sakinata fi qulubil mu'minin, telah menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Di hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Allah berikan apa Bapak Ibu? Allazina anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah berikan ketenangan di hati orang beriman. Sakinah inilah Bapak Ibu hadiah terbesar yang Allah berikan kepada orang beriman. Yazdadu imanan ma'a imanim, untuk menambah keimanan yang sudah ada. Sakinah ini luar biasa Bapak Ibu, ketenangan Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendapatkan ketenangan, kita sudah mendapatkan segala-galanya Bapak Ibu. Apapun persoalan tidak akan jadi masalah. Kenapa para rasul itu hebat-hebat semuanya Bapak Ibu? Karena dia punya sakinah. Sakinah adalah senjata untuk kemenangan para rasul Bapak Ibu. Kalau ibu ingin menang juga menghadapi suami, menghadapi ekonomi, menghadapi masyarakat, ambillah senjata ini, yaitu sakinah. Dan sakinah ini akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Karena jelas-jelas Allah mengatakan, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu Allah turunkan, Allah instalkan ke hati orang-orang yang beriman. Dialah Bapak Ibu luar biasa
biasa perjuangan para rasul. Kita lihatlah Ibrahim, bagaimana luar biasa Ibrahim, Bapak Ibu, akan dicampakkan ke dalam api, campakkan dalam api yang bergejolak seperti itu, mengerikan sekali itu Bapak Ibu. Dan Jibril mengatakan dia mau tolong mampu dia, Nabi itu Jibril. Jadi Ibrahim itu di engkau yang punya keinginan atau Allah yang nyuruh anda ambo, saya punya keinginan. Kalau engkau saya punya keinginan, tapi kalau Allah yang perintahkan kerjaanlah. Begitu tenangnya Bapak Ibu, itu sakinahnya Ibrahim Bapak Ibu. Lihat Nabi Yusuf Bapak Ibu, betapa tenangnya dia, dimasukkan ke dalam sumur. Padahal kelejak main-main di sana-sana. Ibarat anak dia, adik diajak dia abang-abang main-main, lupa apa masuk ke dalam sumur. Padahal balik perjuangan itu Bapak Ibu. Dari sumur dengan alur sakinah, dari semuanya, dari manusia merdeka menjadi budak. Diambilnya dia orang sanggup kali menolong mereka. Jadi pun tak dijual menjadi budak. Dijual di istana Bapak. Di istana ini pada pelecehan seksual yang itu. Inyo yang dilecehkan di situ, inyo adalah penjara Bapak Ibu. Tapi dia hebat dia sakinah dia ada Nabi Yusuf, akhirnya dari penjara ke istana Bapak Ibu. Tapi kita jangan pernah ragu beriman kepada Allah, karena kalau kita beriman kepada Allah, sakinah akan Allah installkan dalam hati kita. Kalau sakinah sudah ada Bapak Ibu, seaman-amannya hidup, kuliah kayu, kuliah bansai, kuliah meladai. Kalau sakinah lah dalam mana Ibu, tanang-tanangnya di dunia sebelum hidup di akhirat mendapatkan surga. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ayo, pengumuman dari Bu RT hari ini kita gotong royong di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Pengumuman Bu RT? Ya. Di rumah masing-masing kata Bu RT. Boleh juga membantu rumah tetangga juga boleh Bu RT. Nah, boleh juga siap rumah kita bantu rumah tetangga. Itu udah jawab kan? Enggak, itu instruksi apa? Instruksi lurahan Bang, bukan instruksi RT. Seluruh Kota Padang gotong royong. Padang berguru. Padang berguru, jadi bukan instruksi RT awak saya. Nanti sampai situ ya, nanti. Ya. Maaf. Allah Akbar. Batu Ji. Wih, orang ini orang salamnya. Artis kalau disalamin yang berebut-berebut ya. Orang juga betul tuh yang